Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good malam, good siang, good sore, teman-teman. Yang benar selamat pagi. Ini syutingnya waktu pagi. Ya, pagi jam 4 subuh. Enggak, ini jam Ya, 7. Jam 7 ini mataharinya ada. Jadi ceritanya kita itu bangunnya agak kesiangan. Ya. Karena semalam kita tidurnya terlalu larut. Ya karena kan begadang. Begadang jangan begadang. Begadang boleh saja. Asal ada perlunya. Oh iya, kata Bang Roma gitu. Boleh. Ya, boleh. Nah, semalam ada perlunya. Ketemuan dengan klien, terus ada tambahan Polda. pemeriksaan ya di Polda Jatim. Alhamdulillah dilancarkan. Alhamdulillah Ya, lancar. semoga semua. kita dapat mobil lagi. Saya membaca beberapa komentar. Satu dulu ya. Satu itu komentarnya, kenapa kok sukanya stay di hotel-hotel yang berbintang gitu. Ya, kesannya kehidupannya itu sebagai merlap gitulah ya. Iya. Apakah kita itu pamer atau gimana? Enggak, bukan seperti itu. Tapi gimana Pak Sandi terkait dengan pekerjaan kita yang sudah Pekerjaan kita itu menguras. kan banyak pressing ya, banyak pressing. Karena memang tugas advokat atau pengacara itu kan menyelesaikan masalah. Jadi, Ya kadang membuat masalah. Duh, enggak, maksud bukan kita. Ya sangat. Aduh. bukan, maksudnya membuat masalah itu gini. Kita digugat balik, katakan klien kita mengajukan rekor pensi. Oh gitu. Ya. Kita gugat balik Ya, ya kan. kita dilaporkan. Kita laporkan balik laporkan ya. balik. Memang kita ini memang aduh, yang ribut kok kita ini. Enggak. Tapi itu semua demi Tidak, kepentingan klien. Ya untuk kepentingan klien lah. Intinya pekerjaan kita itu seringkali menguras pikiran, menguras emosi, sehingga kita itu butuh kenyamanan gitu loh. Butuh kenyamanan, sekaligus buat konten juga sih. Ya. Oh, rahasianya kok dibuka, Bos. Ya kita butuh supaya pikiran kita selalu fresh, ya kan. Di sini ini kan tenang. Terus kemudian pemandangannya juga pemandangannya apa? Oh, mandangannya Api juga tak oleh. yang menyenangkan. Oh, menyenangkan. Kalau hotel-hotel yang maaf ya yang berbintang gitu kan, hotel-hotel bintang 5 gitu-gitu itu kan biasanya itu barang-barangnya, terus desain ruangannya ya kan, Tidak desain membosankan kamarnya. ya. Iya, bagus. Saya tunjukkan ya, ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, dia itu komentar. Oh, Channel Yurisdiksi ya. Dia memberikan komentar bukti bahwa advokat sukses tidak harus berkantor di kota besar. Nonton vlog jenengan, maksudnya kami, kok Lihat. jadi pengen pulang kampung wae rasanya. oh iya. Ya seperti itu. Jadi Hilat aja itunya, nggak apa-apa. iya nanti kan sudah iya. muncul. Oh iya. Iya. Kan dibikin di sininya ya. Iya, wow, tergantung yang itu. Iya, lupa. Jadi pada prinsipnya tidak semua pengacara yang ada di desa itu serba tertinggal. Enggak. Asalkan satu, kita mempunyai Kendaraan kan nggak tertinggal. Kendaraan tertinggal, jalan kaki ketinggal. ya benar sih. Iya benar. Nggak bercanda. Satu ya, kita sebagai seorang lawyer ini kita akan merupakan bisnis trust suatu perusahaan ya, suatu perusahaan jasa yang Menitik beratkan pada trust, iya, saling percaya, kepercayaan. pegang komitmen. Apabila satu kali saja kita istilahnya ya. cacat terhadap Aduh. publik, terhadap klien, sudah habis. Tapi itu yang kita tonjolkan selama ini, yang kita jual selama ini seperti itu. Pemenuhan tentang komitmen, trust. Alhamdulillah dapat mobil kapan hari. Dapat arloji. yang Banyak. kedua Iya. yang kedua fokus. Yang kedua itu ya, yang kedua Akhir tahun dapat rumah insya Allah. yang kedua.
Jadi kita yang di desa itu bukan berarti Kita anak desa gitu. Bukan. mulai sabotase. Enggak, saya sebenarnya itu terinspirasi sama satu Sidul anak sekolahan. ya, si Juana sekolahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Tukul. Dua itu saya terinspirasi. Aku kasih tahu ya sebenarnya ya, Big Boss ini sentimental. Gak mau meninggalkan kamu halaman karena banyak kenangan di situ. Sebetulnya itu. Iya, bukan. Cuma untungnya karena teknologi tinggi jadi zaman sekarang kan, ya kan. Jadi orang desa pun bisa connecting lah ya dengan publik di luar sana. Connecting people, koyo iklan, connecting people. Sebenarnya harus betul. Itu tadi Pak Sandi. Iya. Nah, kita dari bisa memanfaatkan apa lah. oh iya. Iya, Dari walaupun perkembangan kita di teknologi desa. yang sekarang itu kan bisa ada itu medsos, ya kan. Ada IG, Instagram, ada FB, ada Facebook, ada YouTube macam begini ini. Nah, kita itu harus harus pandai-pandai, ya kan? Harus pandai-pandai memanfaatkan itu semua. Ya, sarana medsos itu secara bijak untuk kepentingan promo. Iya, harus pandai-pandai itu tadi ya. Saya lanjutkan ya. Sepandai-pandai Medsos melompat. Wah ini. Ya intinya gitu deh ya. Walaupun kita di desa, kita dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang canggih era-era sekarang ini bisa kok kita. Ini buktinya kita ini ya kan. Ya bukannya kita sombong enggak, maksudnya Ya, kita itu sombong. pengen. Kita pengen Ya, memang sombong. kita sombong, cuma lagi nggak sombong, ini lagi nggak sombong beneran. Lagi ngasih tahu jangan berkecil hati gitu, bener. Sebentar ada iklan. Iya deh kan. Kita walaupun di desa tapi kita harus aktif. Fokus. Kita harus aktif untuk memberikan apa ya? Tadi ya selain media sosial namanya aplikasi portofolio. Portofolio ini nanti kita berikan ke beberapa perusahaan yang kita tuju, misalnya perusahaan di bidang properti, perusahaan di bidang finance, perusahaan di perbankan yang barangkali membutuhkan seorang ya terkait dengan in-house lawyer hukum. atau legal. Terus kemudian setelah itu pasti bukan cuma kita, tapi ada beberapa lawyer. Nah, disitulah nanti ada filter. Kita disuruh mempresentasikan, ya. Makanya kita jangan sampai ketinggalan peraturan perundang-undangan, harus selalu up to date. Kalau di zaman sekarang ini, di era kemajuan teknologi ini, intinya tentang di mana tempat kita tinggal itu nggak terlalu Nggak ada pengaruh. masalah, nggak ada masalah. Asal ya itu tadi, jangan jalan kaki gitu aja. Ya ketinggalan kita. Kalau sidang, coba. Ini kayaknya seperti ke saya. Jadinya tetap mengupdate, mengupgrade gitu kan pengetahuan. Ya caranya. Berita, gitu kan. Caranya tetap bukan cuma sekedar melalui apa itu namanya jejaring sosial, tapi harus melalui seminar lah paling enggak. Seminar, Ya. bagus. Ikut seminar, Ada baca-baca berapa literatur. Walaupun kita di desa, kenapa kita alhamdulillah bisa paling enggak bisa selangkah lebih maju lah daripada lainnya gitu aja ya. Usahakan setiap perkara usahakan menggunakan saksi ahli, karena di situ pengetahuan kita nambah, kita pasti akan menjadi penilaian tersendiri oleh siapa? Oleh publik maupun klien. Jadi seperti itu. Usahakan menggunakan saksi ahli. Juga bobot pendapat itu loh. Benar. Karena saksi ahli kan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat. Sangat layak untuk dapat dipertanggungjawabkan. Atas semua keahliannya. Iya. Kalau kita sebetulnya ya bisa dipertanggungjawabkan, sangat bisa. Cuman ya begini ini. Kalau apanya ini? kalau kapan ya, aku maksud ya ketika kita misalnya lagi pendampingan penyidikan ya kayak gini Iya, sih. iya. Tapi pasti boring lah ngelihatnya. Iya. Boring. Pasti boring.
Terus kemudian untuk yang berikutnya, apabila perkara tersebut adalah perkara pro deo, usahakan yang benar-benar menjadi perhatian publik. Di situ baru nanti kita bisa dikenal oleh masyarakat, oleh suatu perusahaan. Maksudnya seperti ini, misalnya katakan kita membela yang benar-benar yang tidak mampu, yang teraniaya, seperti itu. Udah miskin, utangnya banyak. Iya, kan? udah tua. Udah tua. Kita harus benar-benar mempertahankan haknya. Maksudnya membela ini mempertahankan haknya, termasuk perkara pembunuhan. Itu kan menjadi perhatian publik. Seperti itu. Tapi pembunuhan yang benar-benar apa ya? Yang inilah ya, apa ya? Yang nggak bisa ngomongin ya. iya sih. Yang pokoknya yang ngeri gitu loh, yang gimana? Ada yang membunuh dengan cara dicolok-colok matanya sampai mati. Ngeri. Saya masih ada ini. Ada orang pembunuhan, ini pembunuhan berantai. Terus ada orang, ini orang beneran nih, ada orang nanya, pembunuhan berantai itu pembunuhnya pakai rantai gini ya. Coba bayangan, bingung nggak? Bingung kita jelasinnya. Nggak, nanti lihat di berita, di deskripsi itu, video saya di deskripsi yang lama-lama itu ada berita-berita pembunuhan. Jadi dari situlah pembunuhan berantai nggak ya tadi bawa rantai? Pembunuhan berpayung ada, bukan berantai. Jadi di situ nanti ada kita pernah mengerjakan apa saja. Tapi kita bukan pembunuhnya loh ya, bukan. Kita pengacaranya. Tapi benar-benar kita free, kita tidak mau dibayar apabila benar-benar profit. Satu sepeser pun seperak pun kita enggak mau. Gratis ini. Waktu itu kita mengerjakan ada berapa? 4 perkara pembunuhan. Kita mau dibayar sepeser pun kita enggak mau. Oh itu ngeri, itu dulu ngeri. Aku dengar ceritanya yang ngeri. Sampai sekarang kalau lewat jalannya situ ngeri. Yang mana? Yang pembunuhan yang istrinya datang. Oh iya, istrinya. Itu iya. Jangan cerita. Sahak rokok. Ngeri. Itu ngeri. Ya walaupun jadi lawyer di desa, tapi tetap kita juga mengedepankan performa, penampilan. Sini. Udah enggak, maksudnya sama nih performanya kacau. Iya. Ya sudah sadar gitu kok. Kita mengedepankan penampilan juga. Jangan sampai walaupun kita posisi di desa tapi dilihat klien publik itu enggak kutrukin gitu, jangan sampai lah. Jadi kita tetap berpenampilan rapi tapi tidak terlalu lebay. Seperti itu. Ya enak dipandang. Iya, good looking. Jadi dunia pengacara juga tentang tampilan itu pengaruh, gestur, gerak tubuh, tata cara berucap, bertutur, pemilihan kata. Ya, jangan kampungan yang penting. Terus tampilan juga. Karena klien itu kan butuh untuk diyakinkan, ya kan. Bisa jadi dia dari pandangan pertamanya dia sudah srek. Nah, pandangan kan pertama awal aku pertamanya dia udah sebel, aduh susah. Kita harus enak dipandang, selalu tampil rapi. Walaupun enak dipandang, layak untuk dicintai kita itu. Jadi merek itu nomor sekian. Yang penting good looking, enak dipandang. Jangan terlalu memaksakan kita harus beli baju-baju mahal. Jam tangan yang wah mahal harganya 100 M gitu kan enggak perlu, bonus aja yang 100 M lah. Insya Allah dapat kok. Terus kemudian untuk yang selanjutnya, usahakan maksimal tapi jangan menghalalkan segala cara. Oh jangan sekali. Usahakan maksimal maksudnya gini, perkaranya klien, usahakan membuat klien puas. Itu saja. Saya enggak berbicara mengenai kemenangan, tapi usahakan klien benar-benar puas. Sebaik-baik yang kita bisa. Iya. Sepertinya kita bakal kena hajipta ini. Untuk sementara itu dulu ya. Dulu ya, daripada nanti kita kena hajipta ini ada suara-suara lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo tinggal kameranya tinggal. Ayo cerita.